bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah para murid bertanya kepada Yesus, "Siapa yang besar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Berita Injil yang kita dengar hari ini, berita gembiranya adalah bahwa kita semua dipanggil untuk diselamatkan. Karena apa? Allah sendiri memiliki cita-cita yang sungguh besar sejak awal mula penciptaan, sekarang dan selamanya nanti. Apa cita-cita Allah yang besar itu? Yakni supaya semua manusia selamat. Maka tadi berita gembiranya adalah bahwa begini rumusannya. Sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Maka bisa diartikan bahwa Bapa kita yang di surga itu menghendaki kita semua selamat, bersatu, dan jangan ada yang ucul, jangan ada yang lepas, dan jangan ada yang hilang. Rupa-rupanya panggilan itu, rencana Allah itu, cita-cita Allah itu membutuhkan hati manusia yang terus-menerus terbuka. Terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap pertobatan. Maka yang namanya bertobat itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita sendiri, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara tidak bisa apa-apa lagi, alias mati. Pertobatan itu proses dan butuh waktu yang panjang. Maka kalau hanya bertobat menyesal tapi kapok itu ya kapok ya. Tapi belum tentu besok itu tidak melakukannya lagi, belum tentu. Waktu nanti yang akan membuktikannya. Maka panggilan pertobatan itu selalu kita dengar dalam bacaan Injil termasuk hari ini. Maka untuk masuk istilah Injil tadi, kerajaan surga harus seperti apa? Ya bertobat. Seperti apa? Seperti anak kecil. Apa sifat utama anak kecil itu? Terbuka terhadap orang lain, percaya terhadap orang lain. Oleh karena itu, keterbukaan, kepercayaan itu yang pertama dan utama adalah terhadap Allah.
terbuka, percaya kepada Allah. Maka bagaimana kita menanggapi Allah yang senantiasa mau mengasihi kita, mau menyelamatkan kita? Apakah diimbangi oleh pertobatan kita terus-menerus tanpa henti? Bukan berarti supaya kita seperti kekanak-kanakan, tetapi seperti anak kecil, artinya percaya kepada Allah, terbuka terhadap Allah. Dan juga semangat ini pun pada gilirannya hendaknya kita buat juga bagi orang lain, terhadap orang lain. Artinya apa? Kalau Allah sendiri bahagia, anak-anaknya kembali bersatu, berkumpul, tidak hilang, maka kita yang dikasih Allah ini, terus menerus diselamatkan ini, juga mampu memiliki hati seperti Allah. Seperti apa? Ya seperti anak kecil, percaya, terbuka terhadap sesama kita yang juga sama-sama bertobat, menjadi teman sebejiaran iman dalam hal pertobatan. Semoga bacaan ini menginspirasi kita untuk hari ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.